Tentang masalah Al-Masih dan tempat turunnya beliau, aku mengatakan, tidak peduli apakah orang-orang menerimanya atau menolaknya. Tuhan yang Maha Mulia telah mencetuskan di dalam hatiku menjadi tempat penjelmaan rahasia agung itu. Aku adalah yang dijanjikan, dan aku datang membawa sifat-sifat yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sangat disayangkan orang-orang yang tidak melihatku. Warna kulitku kuning gandum, dan rambut yang dinubuatkan oleh Nabi Karim SAW pun sama dengan rambutku. Tidak ada bedanya. Ini adalah kedatanganku, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Rasulullah SAW telah membedakanku dengan Al-Masih yang berkulit kemerah-merahan. Janganlah heran berkenaan dengan menara timur, sebab aku pun datang secara nyata di timur. Aku inilah orang yang telah datang sesuai dengan kabar gembira. Mana pula Isa dapat menginjakkan telapak kakinya di atas mimbarku, sebab aku adalah Masihnya Muhammad SAW. Sebagaimana Allah telah menjanjikan tempat yang mulia di dalam syurga, apakah dengan demikian Dia melanggar janjinya lalu mengeluarkan beliau dari syurga? Pengingkaran yang secara aniaya menyembah Al-Masih. Bagaimana mungkin Tuhan yang Ghayyur dapat menyamakannya denganku? Simaklah Al-Quran supaya rahasia terselubungku ini zahir di hadapan. Wahai Tuhan, di manakah manusia yang dapat mengenali rahasia kacau-kacau, supaya nur batinnya dapat mengenaliku? Sumber karunia dan rahmatnya telah bergejolak sedemikian rupa, sehingga pujian-pujian terhadap kekasihku. Wahai para pengkritik, dengan takut terhadap Tuhan, bersabarlah, sehingga Tuhan sendiri akan menzahirkan nur dan cahaya bintangku. Perintahnya telah diserahkan kepada aku. Dalam hal ini, aku tidak mempunyai ikhtiar apa-apa. Lihatlah, hal ini aku katakan dari Tuhanku yang Maha Raja. Wahai orang-orang yang bergegas menunjukku dengan kapak dan pedang, takutlah kalian kepada penjaga kebunku, sebab aku adalah dahan yang bakal menghasilkan buah. Perintah ini berasal dari langit yang ditumpahkan kepada bumi. Jika setelah mendengarkan tidak kusampaikan, maka kemana ia harus kubawa pergi? Wahai kaumku, janganlah kalian berhati sempit, karena kata-kataku sejak permulaan ini begitu emosi. Perhatikanlah diriku sampai saat-saat terakhirku. Bukan aku yang mengatakannya, melainkan hal ini telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jika ada yang sanggup, cobalah hapuskan tandaku. Aku heran dan risau terhadap kedangkalan hati serta sempitnya motivasi kaumku. Wahai Tuhanku, tolonglah supaya aku terlepas dari kerisauan ini. Tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga, dan tidak memiliki cahaya hati.
Mereka hanya memiliki lidah yang gigih menentangku. Mencaci makiku bagi mereka sudah merupakan ibadah. Di pandangan mereka, akulah yang paling kotor. Wahai hatiku, walau demikian pun engkau harus mempertimbangkan, memperhatikan mereka. Sebab mereka pun menyatakan diri mencintai Rasulullah SAW. Wahai panggilan kebenaran dan amanat kebenaran, janganlah salah paham terhadapku. Aku melihat engkau berada dalam kesalahan. Wahai saudaraku, hatiku lelah, sedih, memikirkan iman engkau. Namun, anehnya di dalam benak engkau, aku ini dianggap kafir. Karena kedekatan dengan kekasihku, tugasku telah mencapai tahap yang jauh dari pemahaman para penentangku. Atas karunia kekasihku, langkahku telah masuk ke dalam surga, dan di tanganku terdapat cawan fadalnya. Gejolak pengabulan doa darinya sedemikian rupa tatkala berdoa. Bahkan ibuku pun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bila aku menangis sehabis-habisnya, di setiap sudut dan di setiap arah, aku hanya mendapatkan wajah kekasihku. Apakah pernah ada wajah lain yang nampak dalam pikiranku selain darinya? Sangat disayangkan bahwa kelompok orang terpandang ini tidak melihatku, dan mereka baru akan melihatku tatkala aku sudah menyatu dengan tanah ini. Jika seandainya hati harus tersayat-sayat karena duka dan perih memikirkan mereka, biarlah. Keinginanku adalah deminya kepalaku pun biarlah terbakar. Setiap malam aku merasakan ribuan duka karena perih memikirkan kaum ini. Wahai Tuhanku, lepaskanlah daku dari rasa malu ini setiap hari. Wahai Tuhanku, cucilah kemalasan mereka ini dengan air mataku yang telah membasahi tempat tidurku hari ini. Kini, kabulkanlah dan tolonglah, sebab air mata ini kami curahkan demi Engkau. Tolonglah daku, sebab selain Engkau tiada yang lain lagi. Gelap gulitanya duka tidak kunjung habis. Akan tetapi, kegelapan malam ini akan habis di hari pembalasan. Jika kedangkalan ilmu dan kebutaan batin ini tidak ada, maka setiap orang alim dan faqih akan menjadi khadim Engkau seperti aku. Ilmu mantikku ini dapat mempengaruhi batu, namun orang-orang ini tidak mengambil manfaat dari tulisan-tulisanku yang berpengaruh ini. Ilmu adalah sesuatu yang bersamanya pun terdapat nur, firasat. Orang yang buta ilmu ini tidak dapat makan dengan visera. Hari ini, kaumku tidak mengenali kedudukanku. Namun, suatu hari, mereka pasti akan menangis, mengingat masaku yang terbaik ini. Wahai kaumku, pandanglah kepada Sang Gaib dengan sabar, supaya dia dengan merendah membentangkan tangannya untukmu. Walau nilai dan kehormatanku menurutmu adalah sama dengan debu, itu tidaklah mengapa. Aku bukan hanya dari debu, bahkan
lebih nista dari sampah. Adalah ihsan dan karunia-Nya yang telah menganugerahiku. Kalau tidak, aku ini hanyalah seekor cacing, bukanlah seorang manusia, bukan sebuah intan, dan bukan sebuah permata. Tangannya telah menjauhkanku dari wujud-wujud lainnya, sehingga tidak pernah wujud lain dalam gambaranku. Setelah kepada Tuhan aku mabuk di dalam cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika seandainya hal ini dianggap suatu kekafiran, maka demi Tuhan, akulah yang paling kafir. Kecintaan kepadanya telah merasuk ke dalam setiap partikel tubuhku. Hatiku penuh oleh kesendirian dan kepiluan terhadap Sang Kekasih Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Aku adalah pelita kebenaran yang memisahkan antara yang suci dengan haram, dan tangannya lah yang senantiasa melindungiku dari setiap angin kencang. Setiap saat langit memberikan kesaksian akan kebenaranku. Aku telah menanggung kedukaan ini sedemikian rupa, sehingga bumi pun tidak sanggup memikulnya. Aku bersumpah demi Tuhan, aku merupakan bahteranu yang berasal dari Tuhan. Sungguh, bernasib buruklah orang yang menjauh dari tali tambatan bahteraku. Api yang telah dinyalakan oleh penghujung akhir zaman ini. Demi Tuhan, aku adalah sungai Kausar baginya. Aku bukanlah Rasul dan tidak membawa kitab. Ya, padaku turun ilham, dan aku adalah pemberi kabar takut dari Tuhan. Wahai Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, agar Engkau melimpahkan anugerah dan karunia-Mu. Selain tangan rahmat-Mu, siapa lagi yang akan menolongku? Nyawaku kukorbankan bagi agama Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kehendak dan keinginan hatiku. Andai hal ini terpenuhi,